Jujur itu aku tulis waktu aku itu. Jadi awal-awal itu liriknya lumayan menyedihkan, jujur lumayan menyedihkan. Tapi akhir-akhirnya liriknya itu mengangkat. Soalnya ya itu yang juga aku alami di hidupku. Jujur ini fun fact, aku bikinnya itu cuma mungkin jujur ini juga bisa menjadi apa ya, kayak benih utama, benih awal-awal dari sebuah movement dari generasi yang akan meneruskan. Walaupun kamu sedih, walaupun kamu seneng, walaupun kamu misalnya di kamar kamu nangis-nangis, orang nggak tahu, Tuhan kan tetap tahu, gitu. Jadi kan yang kayak seriosa, yang kayak gitu-gitu kan. Boleh dicontohin sebentar nggak sih? Waktu yang seriosa kayaknya menarik ini. Menyentuh loh. Menginspirasi aku juga. Halo, happy weekend. Nah, liburan kali ini kalian udah ngelis liburan di mana aja nih? Kali ini kita liburannya kerja ya kak ya? Iya, kita tetap kerja nih. Kita anti cuti klub. Betul. Karena dengan aku Dila dan Kak Anissa, kita mau nemenin kalian di podcast Kabar Terdepan seperti biasanya. Betul. Tapi kali ini lebih spesial nih Kak Anissa, karena kita bela-bela ini nggak cuti, bener nggak Kak Anissa? Betul banget. Spesial, pokoknya hari ini tuh spesial. Ya bener. Aduh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kayak judul lagu itu ya? Lebih tepatnya lirik sih Kak Oh Anissa. iya, lirik lagu. Lirik dari lagu Valeri Utomo Jujur yang baru-baru ini rilis sebulan yang lalu kira-kira. Itu tuh siapa sih yang belum dengerin? Kanisa udah dengerin apa belum? Iya, aku udah sedikit dengerin sih waktu itu di cuplikannya di salah satu platform. Ya bener, aku juga udah dengerin sekali dua kali. Dan aduh bikin tenang banget ya suara-suara cewek cantik emang ya. Adem banget. Dan kali ini spesial kita hadirin Kak Valeri Utomo. Halo Valeri. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Jadi ini biasanya dipanggil Valeri, Vale atau Bidadari nih? Nggak biasa nih panggil Vale gitu Vale sih. gitu ya. Kalau di sekolah gimana? Vale. Kalau di sekolah ya Val gitu sih. Umur berapa nih kalau boleh tahu? Sekarang 16, tapi tahun ini 17. Waduh, Oke. dilarang merasa tua kan Nisa? Dilarang merasa tua ya? Tapi udah cukup umur 17. Iya. Berarti kelahiran tahun 2008 ya? Ya, 2008. Tepatnya di tanggal sama bulan apa nih kalau boleh tahu? Tanggal 27 bulan Mei. Waduh, Gemini nih. Gemini nih, cewek Gemini nih, teori cewek Gemini. Apa tuh? Jadi baru-baru ini rilis lagu Jujur ya Val. Gimana nih, ceritain dong Jujur itu tentang apa, terus gimana perjalanannya lagu itu? Oke. Jadi jujur itu aku tulis waktu aku itu ada dalam tanda kutip masalah gitu ya. Jadi waktu itu aku itu sakit kan aku keluar masuk rumah sakit. Nah terus aku itu tipe orang yang kalau nggak nulis itu nggak lega. Jadi masalah itu terus mubung di kepala gitu loh. Jadi aku harus nulis. Akhirnya aku nuliskan lagu itu. Terus gimana ya? Jujur itu sebenarnya tentang, kalau misalnya dibaca liriknya itu kayak perjalanan cerita. Jadi awal-awal itu liriknya lumayan menyedihkan, jujur lumayan menyedihkan. Tapi akhir-akhirnya liriknya itu mengangkat. Soalnya ya itu yang juga aku alami di hidupku. Waktu aku sakit, ya otomatis kan aku sakit, aku keluar masuk rumah sakit. Aku kan nggak masuk sekolah cukup lama. Otomatis kan mentalku juga turun dong. Nggak ketemu teman, nggak ketemu itu ya susah lah ya. Terus tapi aku nginget diriku, aku baca Alkitab, aku doa gitu-gitu kan. Dan akhirnya aku juga bisa menemukan kekuatanku di dalam Tuhan, di dalam gereja gitu-gitu. Nah itu makanya aku nulis lagu itu. Sakit udah lama, kalau boleh tahu sakit apa ini? Sakitnya itu tahu vasovagal sinkop nggak ya? Apa itu? Jadi vasovagal sinkop itu kondisi di mana tiba-tiba itu tekanan darah sama tekanan darah itu kayak tiba-tiba turun gitu loh. Beda sama darah rendah. Beda. Jadi kalau darah rendah kan stabil ya. Stabil maksudnya
Misalnya berapa? Aku nggak tahu. Normal itu berapa? Kayak seratusan gitu, seratusan anggap aja seratusan, gitu-gitu terus lah. Secara rata-rata rendah. Tapi kalau vasovagal syncope itu biasanya ada kayak trigger dan karena trigger itu tiba-tiba bisa turun. Dan karena ini tuh secara tiba-tiba turun bisa tiba-tiba masuk semaput gitu-gitu. Oke. Berarti ini faktornya itu emang karena ini lebih ke penyakit fisik atau lebih ke mental. Sebenarnya? Oh, sebenarnya fisik. Fisik ya. Fisik, Oke. Terus sakitnya tadi berapa lama? Sakitnya udah berapa lama ya? Dari tahun lalu, mungkin dari Agustus lebih mungkin ya, November mungkin. Berarti selama sakit itu sambil nulis lagu gitu ya? Coping mekanismenya nulis ya. Emang hobi nulis apa gimana? Iya, hobi nulis. Selain nulis lagu, kira-kira nulis apa? Kan aku pernah nulis berita ya, masuk di sini. Oh iya. Aku pernah nulis itu sekali. Terus aku seneng nulis kayak essay gitu sih. Suka nulis-nulis kayak novel-novel gitu nggak? Kalau novel belum pernah ya, agak berat soalnya itu. Boleh diceritain sedikit gak perjalanan dulunya gimana, terus sekarang bisa jadi penyanyi kayak sekarang? Oh, jadi kalau katanya mamaku sih ya, dari lahir itu aku udah suka nyanyi. Jadi dari lahir itu aku udah, walaupun bayi ya nggak bisa ngomong gitu, aku masih kayak nggak tahu lah, kayak nyanyi dikit-dikit kecil-kecil gitu ya. Terus dengan berjalannya waktu, mamaku itu akhirnya mutusno, oh ya udahlah, anak ini tak lesno aja, di lesno nyanyi. Terus di umur 7 itu aku pertama kali manggung di gereja waktu Natal, solo juga. Terus dari performance itu akhirnya terus dikelola sampai sekarang. Tapi kalau nulis lagu itu aku baru nulis mungkin ya sebenarnya dari dulu udah nulis lagu sih. Tapi yang menurutku layak ya itu baru-baru tahun kemarin gitu ya. Dari umur berapa sih nulis lagu? Awal mula nih? Aduh, kalau nulis lagu TK, SD? Waduh, kecil banget ya. mungkin umur 11 gitu kali. Oh, 11 itu SD akhir. SD mungkin ya, SD. 65, 56. Iya, SD akhir sih, Kanisa SD ngapain? Apa? Sing tali disambung-sambung. Lompat talian. Iya, aku SD suka bolos beli pop. Ngaji bolos. Oke. Tapi asli Mojokerto? Asli dong. Tapi makanya orang Enggak Mojokerto. Enggak Mojokerto banget sih. Mana nih? Beda sama kita yang Jawa banget. Apa yang menginspirasi kamu untuk terjun ke dunia musik ini? Apa ada kayak di samping kamu emang jago musiknya ya, jago nyanyi? Jago musik enggak sih? Ada gak yang menginspirasi, kira-kira idola siapa gitu? Sebenarnya nggak tahu ya kenapa kok aku bisa terjun di dunia musik ini. Tapi memang dari dulu kan suka musik, hobi musik. Terus mama papa selalu support gitu ya. Jadi waktu aku ngomong aku pengen nyanyi deh, ya udah dibikinin lagu, dibikin apa gitu-gitu. Jadi mama papaku selalu menyupport aku. Jadi kalau ditanyain aku punya idola atau apa gitu sih, mungkin juga enggak. Aku pernah dengar orang itu ngomong kalau idolanya dia itu dia tapi versi 10 tahun ke depan. Iya Tahu benar. nggak? Iya, aku suka dengan ide itu soalnya kalau misalnya idolamu itu orang, maksudnya anggap aja seleb gitu ya, seleb nggak tahu siapa, Nadia misalnya atau siapa gitu ya, kan mungkin kita itu bisa mencapai posisi itu dan waktu kita itu udah nyampe di atas, nyampe selevel gini ya. Nah, terus di sini loh kita ngejar siapa lagi? Kan kayak waduh, udah apa ya? Udah ngetop ini gitu kan. Aku nggak suka. Jadi aku selalu mikirnya ya enggak, ya idolaku itu aku tapi 10 tahun ke depan gitu. Oke. Love yourself ini ya. Motivasinya adalah diri sendiri ya. Jadi nggak jadiin orang lain sebagai patokan. Terus belajar lagi. Betul. Nah,
Di lagu Jujur ini ada pesan nggak sih yang disampaikan Valerie buat pendengar? Apa nih kalau boleh tahu? Jadi ini kan terkait dengan ceritaku sendiri kan ya. Aku itu mau ngingetin orang-orang kayak kalian itu walaupun ngadepin masalah apa aja dan termasuk itu misalnya kesehatan atau sosial atau apapun itu, keluarga mungkin, tahu bahwa sosok Tuhan itu selalu ada buat kalian. Aku tahu ngehadapin masalah itu nggak gampang, ya pasti kan ya. Iya benar. Apalagi maksudnya menurutku masalah kesehatan itu juga sesuatu hal yang cukup sulit. Apalagi dong. kan itu kayak apalagi kalau dokter ngomong aduh itu nggak ada obatnya kan tambah berat gitu kan. Tapi kalau misal aku bisa nemuin kekuatanku dengan menghadapi masalah ini di dalam Tuhan, aku juga yakin orang-orang lain itu pasti bisa dong. Soalnya menurutku ya Tuhan itu kan sosok yang selalu ada bagi kita, selalu ada. Jadi walaupun kamu sedih, walaupun kamu seneng, walaupun kamu misalnya di kamar kamu nangis-nangis, orang nggak tahu, Tuhan kan tetap tahu, gitu. Jadi selalu bergantung sama Tuhan lah. Soalnya benar-benar dan aku ngalamin sendiri ya, benar-benar hanya Tuhan yang tidak mungkin mengecewakan kita, gitu. Jadi bener banget istilah emang. istilah ciptaannya mungkin berubah tapi penciptanya selalu ada. Itu benar ya. Benar banget ya. Itu untuk generasi-generasi kita ya Gen Z ini tetap harus percayalah sama Tuhan, kita harus serahin semuanya sama Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan intinya ya. Ya. Gimana sih pengalaman spiritualnya yang mempengaruhi proses kreatif kamu dalam membuat lagu-lagu kamu ini? Menurutku, soalnya gini, kan perjalanan spiritual orang itu nggak mungkin linear ya. Linear itu maksudnya kan naik gini terus nggak mungkin kan ya. Pasti ada naik turun naik turun naik turun naik turun. Sama halnya dengan aku di dalam kekristenan ini juga nggak mungkin kayak naik terus, itu kan nggak realistis ya. Benar. Pasti ada, kalau dalam Kristen kan istilahnya kayak jatuh dalam dosa gitu-gitu kan ya. Jadi jujur ini sebenarnya juga mengingatkan kita, memang kita ini nggak sempurna, memang kita ini berdosa, memang kita ini mengalami masalah ini dan itu, dan hidup ini nggak mudah. Hidup ini nggak mudah, tapi dibalik semua masalah kita, dibalik semuanya itu, semua overthinking kita, semua anxiety mungkin ya, sosok Tuhan itu selalu ada. Dan itu yang aku alamin sendiri. Maksudnya waktu aku sakit, waktu aku apa-apa, itu kan sulit. Soalnya mama papa juga nggak tahu kayak kamu obatnya apa gitu kan. Soalnya fase vagal sinkop itu kata dokter ya nggak ada obatnya, hilang-hilang sendirilah. Nah karena itu benar-benar itu aku ngerasa ya udah aku cuma bisa bergantung sama Tuhan. Soalnya cuma Tuhan yang megang kehidupanku, kan hidup dan mati di tangan Tuhan dong ya. Ya benar. Tuh. Lagu-lagu kamu kan gak jujur aja nih ya. Ya. Yang sebelum-sebelumnya juga ada. Apa kamu bikin lagu-lagu yang sebelumnya ini emang pas lagi di lowest point kamu atau pas lagi bahagia juga ada? Ada yang pas waktu bahagia, ada yang waktu sedih. Tapi aku mencoba itu nulis lagu itu yang selalu uplifting gitu. Aku nggak mau nulis lagu galau, soalnya kalau aku personal, kalau aku dengerin lagu galau gitu ya, aku tambah sedih. Iya benar. Jadi aku selalu nyoba kayak walaupun awalnya sedih mungkin ya, tapi akhir-akhirnya kayak oh ada yang ngangkat gitu lah ya gitu. Tapi berarti nggak ada pikiran buat, kan selama ini lagunya rata-rata rohani toh. Ya. Barangkali mau ke genre lain. Ada pikiran ke sana nggak? Ada pikiran dong, ada pikiran. Cuman kan sekarang goalku itu kan aku mau nulis lagu-laguku sendiri kan ya. Untuk sementara sih lagu-lagunya itu masih sifat rohani. Soalnya aku nggak pernah nggak pernah merencanakan mau nulis apa yang aku tulis ya udah itu keluar sendiri lah ya gitu.
Oh, otomatis dari Iya, pikiran yang otomatis dialami gitu ya. iya, Oke, oke. gitu. Tantangan kamu selama di dunia musik ini apa aja? Tantanganku, Tantangan terbesar deh. tantangan Selama ini. terbesar. Jadi kalau aku mungkin menemui deadline. Jadi di dunia musik ini kan aku kan memang lagi bikin album. Albumnya ini kan dari single-single yang aku rilis terus nanti aku kumpulin jadi satu. Nah, yang sulit itu kan aku ini orangnya apa ya? Bisa dikatakan kalau mamaku ngomong seniman gitu ya. Iya. Jadi tipe orang yang nggak bisa nemui deadline gitu loh. Maksudnya deadline misal April gini ya, aku bisa lebih-lebihi itu. Nah, itu masalah yang paling besar yang aku alami waktu aku nulis lagu ini. Nanti produserku ngomong, atau mamaku ngomong, kamu harus bikin lagu di bulan Mei. Kamu harus selesai Mei, soalnya keluarinnya mau Oktober misalnya gitu kan. Nah, aku nulis lagu ini ya, itu suwet. Waduh ya apa iki ya nulis sih? Itu tambah gak jadi-jadi gitu. Ya itu sih. Aku nggak tahu, soalnya kan aku juga nggak sepenuhnya di dalam dunia musik ya. Soalnya aku kan juga pelajar gitu-gitu. Jadi mungkin orang-orang lain juga memiliki pengalaman yang lain. Aku juga nggak tahu. Tapi kalau aku personal kayak gitu. Deadline ini emang ditakuti semua orang ya. Apalagi ini deadline-nya dua, sekolah sama musik. Tapi Waduh. sama nggak sih? Kayaknya kalau semakin disuruh itu semakin kayak bingung. jangan disuruh dulu gitu ya. Biar kita semangat. Apalagi seniman kan emang harus nunggu tercurahnya tuh kapan gitu kan. Gak bisa harus di deadline-nya segini gitu. Kita yang biasa aja di deadline, waduh gimana nih? Betul. Bisa itu enggak? Apa ada proyek atau kolaborasi baru yang lagi kamu rencanain nih? Spill sedikit-sedikit aja, tipis-tipis. Jadi kan sebentar lagi kan aku 17, ya kan. Tapi aku itu nggak mau ngerayain, nggak mau pesta lah ya istilahnya. Aku mau bikin lagu yang menceritakan perjalananku menuju umur 17 ini. Gitu sih. Untuk sementara lagunya udah aku tulis, cuman nyari chord itu-itunya masih belum. Tapi goalnya nggak tahu deadline ini bisa ketemu atau enggak ya. Tapi goalnya itu dirilis 27 Mei waktu pas ulang tahunku. Gitu. Sweet 17 nih. Sweet 17. Kenapa nggak mau bikin pesta gitu-gitu? Padahal biasanya anak-anak tuh 17 tahun kan semakin dirayakan. Iya. Nah, Soalnya aku nggak tahu ya. Aku secara personal aku nggak merasa. Maksudnya gunanya pesta itu apa gitu loh. Nggak tahu. Kalau aku personal sih gitu. Jadi aku lebih milih untuk kayak entah donasi ke panti asuhan atau apa gitu yang dalam tanda kutip lebih berguna. Tapi ini nggak nyalain orang-orang yang mau berpesta mau apa ya itu pilihanmu. Cuman aku secara personal lebih milih untuk melakukan hal-hal yang lain lah ya. Nah, berarti lebih dewasa ya. Aduh, enggak dong. Masa sih? Masih baru 17 tahun ini kan. Iya. Kalau kita mikirnya masih seneng. 17 ditambah 10 kayak. Masa sih Kak? Enggak. Aku baru 20 sih tahun ini. 20. Tapi ya, jangan iya tanya dong. kakak ini ya. Aduh, berapa Kak? Berapa? Waduh, guyuna kok enggak enak ini. Aku belum ditambah 10 sih, ditambah 5 berapa ya? mungkin. 5? 17 tambah Oh, tambah 8 tambah 8. berapa? 25. Oh iya. Masa? betul. Aku kirain 21, 20. Aduh. Semakin merah mukaku. Oke. Oke, back to topic. Tantangan terbesar selama memulai Oh iya, yang selama mulai ya. menyanyi. Mulai menyanyi. Ini ngomongin secara teknis atau gimana nih? Teknis dulu. Teknis aja. Secara vokal gitu ya, anggap aja. Aku dulu itu backgroundku awal itu bukan nyanyi pop, nyanyi orkestra, nyanyi opera gitu. Jadi kan yang kayak seriosa yang kayak gitu-gitu kan. Boleh dicontohin sebentar nggak sih? Waktu yang serius kayaknya menarik ini. Aduh, susah nih.
masa bisa ya nggak? Ya, Bisa sedikit dong, aja. bisa dong. Dikit Bisa. aja, dikit aja. Sedikit ya? Ya, sedikit. Aduh, apa ya? Aduh. Seingatnya deh. Coba. Om Yong Bamino Karo. Ya gitu lah ya. Aduh. Merinding. 17 tahun udah bisa seriosa. Betul. Kita Nyanyi dangdut aja ya. aduh, hebat. Jadi malu aku. Tapi awal mula nyanyi seriosa di umur Umur 7. Jadi aku belajarnya itu, soalnya guruku itu backgroundnya itu juga opera. Jadi aku diajarinnya itu guru khusus musik atau guru khusus nyanyi. oh ya nyanyi. Terus tapi dengan berjalannya waktu, kan aku dengerin musiknya itu pop toh. Otomatis kan teknik nyanyi opera sama pop ini kan beda. Jadi aku ganti guru, aku nyoba nyanyi tapi style yang pop. Pergantian ini tuh lumayan susah. Soalnya kalau apalagi kan waktu itu kan juga aku kecil. Jadi suaraku itu kan juga berkembang ya. Kalau di vokal itu ada istilah kayak power. Power itu kan kekuatan suara kayak keras apa-apa, misalnya kayak Beyonce gitu kan. Wah, keren banget kan, power banget kan. Kalau itu dibandingin kayak misalnya Billie Eilish kan beda. Iya benar. Nah, aku waktu belajar nyanyi dengan berkembangnya suaraku bla bla bla, itu aku juga mencoba untuk mengembangkan power dari suara ini. Itu yang susah. Soalnya dulu itu aku nyanyinya itu kayak Billie Eilish yang dulu, yang kayak yang banyak nafasnya gitu-gitu loh, yang sangat lembut lah. Tapi dengan berjalannya waktu kan aku nggak suka. Maksudnya aku mau nyanyi yang model ini, model lain, jangan model itu dong. Nah, belajarnya ini lumayan setengah mati sih, tapi ya bisa lah. Soalnya kalau di vokal itu kan kayak istilahnya itu kayak kamu itu dalam tanda kutip teriak gitu loh. Tapi teriaknya itu harus kedengeran merdu. Jadi agak susah itu. Berarti meskipun sama-sama bisa nyanyi tapi berubah dari ini ke ini tuh tetap susah ya meskipun Iya. suaranya emang enak. Beda soalnya. Beda. Gimana kalau yang suaranya nggak enak? Aduh kayak kita. Coba contohin deh. Oh, tapi kalau ini suaranya enak. Enggak, Bisa enggak, kan? nanti. Jangan ya deh. Nah, berarti yang beneran nyanyi menurut Valeri kan akhir-akhir ini. Di Iya. saat umur belasan mungkin ya. Belasan lah ya. Mungkin berapa ya? 14, 13 gitu. Yang menurutku udah lumayan lah suaranya. Gitu. Perasaannya gimana? Awal mulai karir yang beneran ini di kota kecil Mojokerto ini. Perasaan gimana? Perasaanku. Heeh. Jujur aku juga sampai sekarang pun aku tidak pernah memikirkan bahwa aku punya karir. Soalnya apa ya? Kayak rasanya kayak enggak sih, aku cuman ya anak yang suka bikin musik doang sih gitu. Jadi aku nggak pernah mikir kayak aku berkarir, aku penyanyi gitu, nggak pernah mikir sih ya. Cuman ya hobi bikin musik gitu doang. Masih merasa diri pelajar ya? Iya dong, masih banyak yang lebih baik, yang lebih bisa. Aku mah cuma itulah ya, cuma kecil gitu. Tuh, tapi 17 ini berarti kelas 2. Kelas 2 SMA. SMA berarti benar lagi lulus. Lulus. Terus lulus itu ada pandangan nerusin karir sebagai musisi atau pengen coba hal lain? Menurutku soalnya musik ini kan hobi. Jadi aku kalau misalnya aku stres, aku apa-apa, aku itu musik. Aku selalu balik ke musik itu. Jadi aku nggak merasa aku bakalan tinggalin musik, tapi aku juga nggak merasa musik akan menjadi fokus utamaku. Soalnya kan aku masih ada kuliah, masih ada apa-apa gitu kan ya. Jadi aku pasti lebih memilih untuk fokus di situ. Cuman musik ini akan selalu menjadi bagian dari hidupku, menurutku. Tapi nggak tahu lagi kalau ke depannya ya. Berarti cita-citamu emang bukan jadi penyanyi ini ya? Nggak juga sih, ya. Cuman aku suka dengan ide ide memiliki dalam tanda kutip talenta di bidang musik. Soalnya
walaupun misalnya aku secara akademis apa-apa maksudnya memiliki prestasi dalam akademis, aku selalu mau memiliki prestasi dalam bidang art juga. Soalnya menurutku art ini, seni ini apa ya, kayak beberapa mungkin itu agak terkesampingkan gitu ya, enggak ya, nggak tahu sih. Kalau aku merasanya kayak gitu. Dan aku merasa kayak dengan berjalannya waktu, aku juga mau ikut mengembangkan apa ya, industri ini secara spesifik juga rohani gitu. Art berarti kayak gambar. Art maksudnya kayak musik, kayak seni gitu ya. Kayak ya seni-seni lah ya, termasuk gambar. Semua berarti. Semua, heeh. Oh, berarti Sana yang selain musik ini yang kamu tekuni ngelukis atau nggambar juga nggak? Enggak, tapi ceceku iya. Jadi aku itu dibesarin di dalam keluarga yang suka seni. Jadi mama papaku itu penggemar seni dan ceceku itu memang bisa apa namanya? Melukis, menggambar, bisa sculpting gitu bisa. Dan aku dari kecil itu karena ngeliat ceceku kayak gitu ya pasti punya apresiasi dong tentang itu. Cumannya kalau secara personal sih aku nggak bisa. Aku nggak telaten. Kalau bikin tadi ya. Mm-mm. Nah, momen paling berkesan nih dalam perjalanan karir musik Valeri apa? Paling berkesan. Menurutku ada waktu di mana aku itu pelayanan keliling Indonesia. Jadi aku kayak nyanyi keliling Indonesia, melayani orang-orang gitu, pelayanan gereja. Dan itu waktu pandemi ya. Jadi aku memang nggak ada sekolah. Terus itu waktu yang paling apa ya? Paling ngena di aku. Soalnya kan dari dulu aku itu selalu ada di Mojokerto atau Surabaya. Aku nggak pernah keluar dari situ. Tapi waktu aku pelayanan, aku pergi ke Pontianak, ke Manado, ke Medan, tempat-tempat yang budayanya sangat beda, gitu kan ya. Dan aku juga ketemu banyak orang yang bisa dikatakan berkebutuhan. Jadi waktu aku pelayanan itu aku juga sering ke panti asuhan, sering ke tempat-tempat kayak gini. Dan dari situ ada rasa ingin membantu gitu loh. Jadi waktu aku pelayanan, aku kan ngelihat orang-orang ini. Aku apa ya? Orang-orang ini kan biasanya kayak kamu jangan ngasihani aku gitu. Tapi waktu aku ngelihat mereka, aku itu kayak merasa enggak ya, kita ini sama-sama manusia, walaupun mungkin secara ekonomis atau secara apa kita itu berbeda, tapi kita ini masih Indonesia, kita itu masih sama gitu loh. Kenapa kok aku itu bisa mendapatkan hal ini, tapi kamu itu nggak bisa. Nah dari situ itu aku merasa ada rasa apa ya, rasa kuat untuk membantu orang-orang yang kayak gini gitu sih. Keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Dari yang awalnya cuma di Mojokerto sama Surabaya akhirnya bisa berbagi kebaikan ke seluruh daerah di Indonesia ya. Paling berkesan di Daerah apa? daerah mana? Paling berkesan mungkin Medan deh. Medan. Itu di sana ngapain? Medan. Soalnya Medan itu apa ya? Aku pertama kali public speaking itu di Medan. Jadi sebelum-sebelumnya kan aku cuma nyanyi doang. Terus di Medan itu aku juga ketemu banyak orang, kan otomatis waktu aku pelayanan kan ada banyak ibu-ibu gitu kan ya. Ibu-ibunya baik banget gitu. Nah, terus di sana itu aku juga Medan ini juga termasuk kayak kantong Kristen gitu ya di Indonesia, ya kan? Iya. Aku itu nggak pernah terekspos ke apa ya, ke lingkungan kayak gitu. Jadi aku waktu pertama kali tahu aku kayak oh gini ya, itu sih. Di umur berapa itu? Waduh, aku mulai itu berapa ya? Mungkin 2 tahun yang lalu kali,
2021 mungkin. 2021 berarti sekarang 2025 ya. Iya. Berhitung kita. Ngitung. Hitung kita. Berarti 17 4 tahun kurang yang lalu. Oh iya. 2021. 4 tahun yang lalu. Berhitung. umur 13 atau enggak 14? 13 13 ya. Iya, 13. Jadi itu yang bikin berkesan. Berarti Valerie ini emang ciri-ciri cewek-cewek yang emang suka banget berbagi kebaikan gitu. Betul. Kita harus mencontoh Valerie sih ya. Udah cantik, baik. Anak abang mah cantik. Ada nggak musisi atau sosok yang paling menginspirasi kamu? Musisi dulu deh, atau penyanyi-penyanyi entah itu lokal atau luar negeri. Musisi. Tahu tahu Kanye West nggak? Tahu ya. Tahu. Kanye West itu kan kayak agak kocak ya orangnya. Maksudnya kayak dia itu perlakuannya agak aneh gitu ya, seenaknya dewe kalau kita ngomong. Tapi menurutku kayak ada kerennya sih dia. Tapi kalau yang dari dulu aku bener-bener merhatiin itu Billie Eilish. Billie Eilish. Soalnya kan dia juga mulainya muda. Dia mulai mungkin umur berapa ya? 13 gitu. Iya benar. Dia mulai umur 13, terus habis itu dia bisa mengelola dirinya sampai di titik ini, dimana dia itu kayak udah di atas banget kan ya. Nah, itu bener-bener keren menurutku. Lagu pertama dari Billie Eilish yang bikin kamu terinspirasi sama dia tuh apa kira-kira? Jujur, secara waktu aku awal-awal dengerin Billie Eilish, aku cuman mikirnya oh ya musiknya enak doang sih. Tapi aku nggak pernah secara emosional kena gitu loh. Sampai dia ngeluarin lagunya apa itu namanya? I had a dream, Everything I Wanted. Oh. Tahu ya? Aku waktu dengerin lagu itu aku bingung. Nah, orang ini yang sudah setinggi itu, tapi kok masih kayak gini gitu loh. Nah, dari situ itu aku mikir apa iya ya? Maksudnya mungkin kesuksesan ini bukan yang membuat hidup kita itu dalam tanda kutip bahagia gitu loh. Jadi aku dari situ aku juga mulai mikir kayak mungkin memang aku ini harus nyari hal-hal lain yang bisa memenuhi hidupku. Paham gak sih? Memenuhi hidupku selain misalnya bekerja atau apa yang kayak mencari uang yang moneter. Mungkin aku harus mencari sesuatu yang sosial atau apa yang bisa memenuhi apa ya? Aku bingung katainnya, tapi kayak yang bisa memenuhi hati gitu loh. Gitu. Berarti di situ kamu sadar kalau kesuksesan atau popularitas itu nggak jadi tolak ukur kita untuk bahagia. Benar. Maksudnya mungkin kamu bisa sukses, misalnya Elon Musk gitu kan, sukses banget, tapi kamu masih bisa nggak bahagia loh. Benar. Mungkin berarti kan uang ini bukan ukuran bagi semua orang. Maksudnya kamu punya uang tapi kamu belum tentu bahagia. Tapi orang yang nggak punya uang itu masih bisa bahagia lah. Kok bisa? Nah, ya kan? kok bisa? Kita bahagia hidup gimana pun. Dibahagiain Iya, ya. Kita harus tetap dibahagiain. bersyukur ke Tuhan. Betul. Balik lagi ke lagunya Valerie yang jujur. Kan ini kebanyakan temanya religius ya. Iya. Apakah kamu tuh merasa tema religius ini bisa menarik dengan anak-anak zaman sekarang, kayak menarik perhatian mereka? Gini, anak-anak zaman sekarang itu bukan tidak tertarik dengan hal-hal yang religius. Cuman menurutku kita itu tidak memasarkan dengan benar. Jadi yang aku notice dari barat, jadi dari Amerika, dari itu mereka itu mulai membuat musik rohani itu yang modern. Jadi mereka mulai bikin rap rohani gitu-gitu. Tapi aku lihat kalau di Indonesia itu nggak ada yang kayak gitu. Maksudnya rohani itu ya udah gitu-gitu aja gitu, nggak ada yang berubah. Dan menurutku ya bisa dikatakan kalau misalnya dibandingin nih anak-anak muda sekarang sama orang-orang tua kan beda kan ya. Maksudnya biasanya orang-orang itu yang lebih tua itu lebih religius, lebih rohani, lebih spiritual gitu kan ya. Tapi anak-anak yang muda ini lebih mikirin kayak
seru, mikirin apa gitu-gitu. Tapi menurutku itu karena kita tidak memaketkan atau tidak memasarkan kalau aku kan Kristen ya, berarti tidak memasarkan kekristenan ini dengan benar, dengan secara kalau kita memasarkan ini tuh dengan menarik, otomatis anak-anak muda ini juga akan oh kok keren ya, kan anak-anak sekarang kan FOMO ya, fear of missing out. Jadi kalau kita masarin dengan benar, kita market dengan benar, mereka kayak orang-orang kok ke situ semua ya, orang-orang kok ngelakuin ini semua ya, aduh aku tak ikut aja deh, FOMO gitu. Jadi mungkin memang untuk sekarang musik-musik kayak gini yang religius itu mungkin tidak, dalam tanda kutip, tidak menarik. Cuman aku merasa dengan berjalannya waktu dan dengan pergantian ini ya generasi. Kalau di musik rohani kan bukan menjelekkan orang dan bukan apa ya disrespect. Tapi memang kan orang-orangnya itu sudah rata-rata umurnya itu jauh di atasku. Orang-orang yang nyanyi, orang yang bikin lagu. Jadi dengan berjalannya waktu otomatis pastilah ini tuh generasinya berubah. Diganti dengan orang-orang yang lebih muda. Dan otomatis itu pasti juga akan merubah dunia musik rohani. Ya ini juga bukan prinsipal yang apply ke musik rohani doang ya. Ini juga di semua hal selain itu juga kan ya. Cuman menurutku mungkin jujur ini juga bisa menjadi apa ya? Kayak benih utama, benih awal-awal dari sebuah movement dari generasi yang akan meneruskan gitu. Nah, terus cara kamu menjaga relevansi dengan audiens muda gimana ya? Itu itu tuh gimana ya? Sebenarnya aku ini nggak suka sosmedan kan ya. Wih. Enggak, baru belakangan ini. Soalnya bukan apa sih? Menurutku kalau kamu kayak suka sosmedan itu justru lebih bagus. Soalnya maksudnya kan aku dalam tanda kutip bisa dikatakan public figure ya. Nah, tapi public figure yang tidak mau sosmedan itu kan agak aneh. Maksudnya kayak kamu public figure tapi kok nggak sosmed gitu kan ya kan? Gimana konsepnya? Gimana konsepnya ini? Tapi aku sejujurnya cuman males aja sih. Nah, gimana caranya aku menjaga relevansi? Itu juga work in progress. Tapi menurutku sekarang kan yang paling paling dikonsumsi anak-anak zaman sekarang ini kan TikTok kan ya. Menurutku kalau misalnya aku mulai ngepost di TikTok gitu harusnya sih bagus. Cuman belum melakukan itu karena kemalasan sendiri. Yang malas ini musuh terbesar kita. Malas, kita juga malas kadang-kadang. Enggak kadang sih. Tapi kenapa sih kok nggak sampai yang kan harusnya Gen Z juga kan ya 2000 Iya, Gen Z, benar. sama Gen Z itu kan suka scroll gitu tetap Scroll suka. cuman kalau tampil itu yang agak Soalnya aku itu tipe orang perfeksionis. Oh ya sama berarti. Nah, jadi aku itu mikirnya kayak kalau aku ngeluarin hal yang agak kurang gitu buat apa ya, kayak elek gitu loh. Walaupun itu juga menurutku bukan mindset yang bagus ya. Menurutku kayak seharusnya ya kamu mau ngeluarin apa ya udah keluarin aja, suka-suka kamu kan sosmedmu, ngapain kamu ngurus. Tapi ya mind block lah ya istilahnya, kayak barrier yang harus dilalui itu ya perfeksionismeku ini. Berarti kalau belum perfect, belum all out gitu nggak mau ambil ya. Kayak aduh buat apa gitu loh. Maksudnya ini ngeluarin konten ya, konten kayak nggak tahu kayak konten kreator siapa gitu ya. Menurutku kalau misalnya aku kayak nggak perfect gitu, kayak aku malas deh gitu. Sedangkan kan bikin suatu produk yang bagus ini kan butuh waktu. Dan itu pun juga aku ngeliatnya kayak aduh aku jadi anak sekolah tapi masa aku mikir kayak gini kok males ya gitu loh. ya. Kalau lagu Jujur ini Ya. berapa lama kamu untuk Prosesnya berapa mengerjakan? lama? Oke. Jadi jujur ini fun fact aku bikinnya itu cuma 2 jam.
Oh, weh. Termasuk melodinya. Nah, tapi yang bikin lama ini itu proses video klip ini itu lama. Jadi kan aku collab sama mahasiswa UC. Ini itu project akhirnya mereka. Jadi mereka nggak bikin skripsi tapi mereka bikin ini. Mereka ajak aku kolaborasi, aku mau. Akhirnya kita buat konsep video ini. Aku ngomong, aku itu mau nunjukin bahwa semua orang itu memiliki masalah mereka masing-masing. Jadi kalau di videonya itu kan ada seorang pastor. Pastor itu kan maksudnya gembala, itu kan orang yang di atas. Kita selalu nganggap mereka itu kayak orang yang dalam tanda kutip yang suci, yang sempurna gitulah. Kayak kamu nggak mungkin lah ya buat kesalahan. Kan kamu pastor, kan kamu gembala. Masa sih kamu buat kesalahan gitu? Tapi dari videonya itu ditunjukin bahwa pastornya ini tuh juga mengalami masalah sendiri dan dia itu juga di videonya ini juga ada beberapa tokoh lainnya. Jadi misalnya ada kayak ibu-ibu sama anaknya gitu kan, mereka itu nggak akor lah istilahnya gitu. Soalnya ayahnya meninggal gitu. Terus ada yang lumpuh, ada yang apa. Nah, goalnya itu waktu itu aku mau nunjukin bahwa semua orang ini memiliki masalah mereka masing-masing, tapi mereka ini juga menemukan kekuatan mereka itu di dalam Tuhan, gitu. Nah, konsepnya kan udah ketemu, tapi penulisan skrip apa-apa ini kan yang lama. Nah, mereka konsep nih, ya wes kayak gini Vel, ditulis. Tak baca, kok kayak ya apa ya? Revisi. Perfeksionis. Revisi. Terus revisi lagi. Sampai berapa bulan gitu loh. Pokok total pembuatan video klip ini termasuk syuting dan editing itu 1 tahun. Nah, terus belum waktu kita syuting. Waktu kita syuting kan aku juga anaknya suka film toh. Maksudnya aku juga tahu lah sedikit tentang kamera, tentang gitu-gitulah. Jadi waktu aku ngeliat shot-shotnya itu aku juga revisi. Maksudnya kok kayak gini ya, rasanya kok lebih bagus kayak gini. Nah, itu yang buat lumayan lama lah ya gitu. Karena duta revisi. Iya, Duta revisi nih. Sejak dini. Terus kalau kebaikan. boleh bermimpi besar nih, kira-kira apa harapan terbesar kamu untuk hidup ini? Waduh, untuk hidup ini. Untuk hidup ini. Waduh, apa ya? Hidup ini. Dari dulu kecil mimpiku itu aku mau membuat dampak di anak-anak seumuran aku lah, di anak-anak muda. Aku mau membuat dampak, entah itu dampak sosial, entah itu apa. Pokok aku ingin berdampak baik ya, pastilah ya, masa berdampak buruk. Nah, aku mau nggak tahu lah. Aku pokok pingin berbuat baik di dalam dunia ini supaya orang-orang juga besok-besok kalau nginget aku kayak oh ya Valerie itu kan ya Valerie kan yang ini bukannya Valerie itu yang bohong yang gini-gini ya, bukan yang gitu ya, gitu dong. Berarti emang pengen buat impact bagus buat Iya. anak-anak seumuran kamu ya. Anak yang seumuran kamu doang atau yang lebih tua juga boleh nih? Yang lebih tua juga boleh dong. Berarti itu ya, sebaik-baik manusia, jadilah yang bermanfaat bagi semuanya. Ya, meskipun kita punya sin atau punya salah, tetap kita harus bermanfaat lah. Sebisa mungkin membuat manfaat untuk yang lain. Terus masuk segmen fun fact nih. Kira-kira fun fact tentang kamu apa nih? Aduh, fun fact tentang aku apa ya? Aku punya koko, namanya Kevin Utomo. Tapi dia ini yang dia itu megang akun mobil. Akun mobil. Jadi dia ini kan suka otomotif, dia suka ngemodif mobilnya kan. Terus dia ini bukan megang sih ya, dia yang punya Takemi kalau tahu. Kalau yang tahu dunia otomotif bakalan tahu mungkin ya 2GD Takemi gitu. Ya, itu sih. Aku nggak tahu fun fact tentang diriku apa.
Atau mungkin suka basahin kaki waktu sebelum tidur atau apa gitu. Apa ya? Aku orangnya ini nggak menarik guys. Nggak menarik, guys. Susah. Aku nggak seru. Tapi mendorong jadi lebih baik. Banyak pesan yang disampaikan selama podcast ini membawa dampak baik bagi sesama Gen Z dan di atasnya kalau boleh mau meniru boleh. Tapi katanya nggak menarik, tapi jujur Valerie ini mencolok banget ya anaknya ya. Masa sih? Mencolok banget loh. Betul nggak lah. Aura kamu keluar banget positifnya. Iya kah? Beda kayak kita. Jangan gitu dong. Nggak bercanda ya. Oke, kira-kira ada pesan nggak yang mau disampaikan ke pendengar atau orang-orang yang belum dengar lagu kamu nih? Pertama, dengerin laguku di Spotify, di YouTube, di semua tempat. Ya namanya Valerie Utomo atau Val.Utomo. Kedua, masalah apapun itu yang kamu hadapi, biarpun itu kamu merasa ini masalah terberat di hidupku, maksudnya aku beneran di titik terendah pun, selalu ingat bahwa sosok Tuhan itu selalu ada bagimu. Jadi kamu tidak pernah sepenuhnya sendirian karena selalu ada yang menemani kamu. Jadi jangan pernah merasa kalau kamu sendirian, ya. Tuh. Oke, jadi dari kita lahir sendiri pun kita masih sama Tuhan loh ternyata. Jadi menarik ya podcast kita kali ini cukup menyentuh loh. Menginspirasi aku juga. Oh, ya kah? Iya. Soalnya kemarin lagi ada masalah besar, jadi emang bener. Kadang emang Nggak masalah ada itu siapapun tetap Tuhan yang nemenin kita. Iya. Soalnya kan kalau Islam kan aku ya, jadi sholat itu lebih enteng, plong gitu. Bener sih. Bener. Jadi nggak hanya untuk Kristen, semuanya juga bisa ya. Benar. udah emang masalah itu malah entah kenapa ngerasa bikin kita tuh jauh dari Tuhan, tapi nyatanya masalah itu yang harusnya bikin kita lebih semakin dekat dekat. sama Tuhan ya. Benar. Jangan malah menjauh. Bener. Nanti tersesat. Masalah bukan alasan untuk kita menjauhi Tuhan. Benar. So, podcast kita kali ini cukup relate sama kita-kita ya, generasi muda yang harusnya tetap selalu ingat pada Tuhan. Nih Kak Nisa, kira-kira pesannya apa Kak Nisa? Ya itu tadi sih, jangan sampai menjauh walaupun masalah kalian seberat apapun, tetap ingat sama Tuhan. Terus ya lebih memperbaiki kedekatan kita sama Tuhan. Betul. Ya, datang kembalinya sesuatu itu tetap kepada Tuhan ya. Jangan sampai melakukan coba-coba hal yang nggak baik. So, itu tadi podcast kita bersama Valerie Utomo. See you next time. Bye-bye. Bye.